Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ekoenzim. Saya Reza Fadlur Rahman sebagai moderator dan teman saya Febi Rizka, Isna Aryunita Putri, Muhammad Zainul Umar, Ella Fauziah, Olive Nurul Kanaya, Putri Rahma Aulia. Nah, tujuan dari Protikum yaitu memahami cara dan manfaat dari sampah organik menjadi ekoenzim melalui prinsip fermentasi. Nah, waktu dan tempat diadakannya Protikum itu pada Senin 23 Agustus 2021 diadakan pada pukul 13.20 sampai 15 WIB akan diadakan pada rumah masing-masing petikan. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Isna. Kepada Isna dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai dasar teori. Ekoenzim adalah pengaturan tak terduga yang dibentuk oleh fermentasi baru sisa dapur, gula merah, dan air. Pemanfaatan enzim sampah berkembang sebagai strategi yang layak untuk mengolah air yang terkontaminasi. Pengaturan dapat digunakan setelah 3 bulan untuk memurnikan air yang terkontaminasi. Campur gula merah dalam air dan masukkan sisa dapur ke dalam wadah kedap udara. Rasio gula merah, sisa sayuran, dan air adalah 1:3:10. Gunakan hanya makanan yang tumbuh dari tanah sisa. Untuk membuat katalis yang tajam, sertakan kulit jeruk dan lemon. Bayangan yang sempurna ekoenzim adalah warnanya gelap dan kusam. Jika bayangan berubah menjadi gelap, termasuk yang sama takaran gula yang lebih gelap untuk mematangkannya kembali. Mungkin memiliki lapisan putih, gelap, atau lebih gelap di atas protein ramah lingkungan. Jika mengalami cacing di kompartemen, tinggalkan untuk beberapa waktu, dapat penutup dengan kuat. Adapun manfaat dari ekoenzim sendiri adalah berdasarkan kegunaannya, di mana ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pembersih serbaguna, sebagai pupuk tanaman, sebagai pengusir berbagai hama tanaman, dan sebagai pelestari lingkungan sekitar, di mana ekoenzim dapat menetralisir berbagai polutan yang mencemari lingkungan sekitar. Ekoenzim yang ada bersumber dari penggunaan berbagai bahan baku organik seperti halnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Perbedaan pada bahan baku tentunya akan memberikan efek yang berbeda pula pada hasil konversi proses yang dilakukan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam ekoenzim ini, yaitu alatnya ada wadah plastik tertutup, pisau, dan juga gelas ukur. Adapun bahannya yaitu sampah organik berupa sisa buah-buahan dan sayur, gula, dan juga air. Cara kerjanya yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memotong kecil-kecil kulit buah yang akan digunakan, yang ketiga lalu mencampurkan semua jenis buah menjadi satu, yang keempat lalu dilakukan perbandingan gula banding buah banding air setara dengan 1:3:10. Lalu selanjutnya yang kelima menuangkan air bersih ke wadah plastik. Yang keenam memasukkan kulit buah serta gula, dan yang terakhir menutup wadah plastik tersebut dengan rapat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isna yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kita masuk kepada hasil pengamatan yang akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, yaitu pada gambar pertama pada hari ke-7 ekoenzim
jamur yang tumbuh di atas permukaan itu tidak banyak. Wanginya sudah lumayan harum segar. Lalu pada hari ke-14 atau ke-2 minggu, jamur yang tumbuh di atas permukaan lumayan banyak. Limbah buahnya sudah naik semua ke permukaan dan wanginya harum segar. Lalu pada hari ke-90 saat panen wanginya sangat harum segar, jamur di atas permukaan lumayan banyak. Nah, lalu pembahasan. Produk ekoenzim adalah produk ramah lingkungan yang sangat fungsional, mudah dibuat dan digunakan. Ekoenzim merupakan cairan pembersih yang multifungsi, di antaranya membersihkan lantai sebagai pengganti cairan pel, membersihkan toilet, membersihkan permukaan dapur. Pengaplikasian ekoenzim salah satunya yaitu saya gunakan sebagai cairan pel lantai. Caranya sangatlah mudah, larutkan sekitar 1 cangkir kecil ekoenzim ke dalam 1 liter air. Jumlah cairan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Proses metabolisme anaerobik atau disebut juga fermentasi merupakan upaya bakteri untuk memperoleh energi dari karbohidrat dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen, dan dengan produk sampingan berupa alkohol atau asam asetat. Fungi dan beberapa jenis bakteri menghasilkan alkohol dalam proses fermentasi, sedangkan kebanyakan bakteri menghasilkan asam asetat. Proses fermentasi ini merupakan hasil dari aktivitas enzim yang terkandung dalam bakteri atau fungi. Mengapa ekoenzim ini bisa digunakan sebagai pembersih organik? Dikutip dari Waste for Change, ekoenzim memiliki kandungan alkohol dan asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, kedua zat inilah yang berfungsi sebagai pembasmi bakteri dan juga kotoran. Baiklah, mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya hasil pengamatan yang saya sendiri akan membacakan. Next. Nah, pada minggu pertama terdapat sedikit jamur dan juga terdapat banyak gas. Bau dari ekoenzim juga sudah harum, namun tidak seperti bau fermentasi. Nah, pada minggu kedua, saat proses pengeluaran gas masih terdapat banyak gas, dan ekoenzim sudah wangi fermentasi yang asam dan segar. Terdapat juga jamur di atas permukaan ekoenzim. Ekoenzim tersebut juga sedikit keruh, lebih keruh daripada minggu sebelumnya. Pada hari panen, jamur permukaan banyak, dan juga bau fermentasi dari ekoenzim sudah menyengat dan harum serta segar. Nah, pada pembuatan ekoenzim menggunakan bahan baku yaitu kulit buah dan sayur. Di sini saya menggunakan kulit buah jeruk, kulit buah asam, kulit pisang, daun pandan, dan daun kunyit. Pada minggu pertama, toples ekoenzim dipenuhi dengan gas-gas serta sedikit bau asam khas fermentasi. Nah, pada minggu kedua, pada saat proses pengeluaran gas yang ada dalam toples ekoenzim, terdapat juga banyak jamur di atas permukaannya. Ekoenzim juga sudah sedikit keruh daripada minggu sebelumnya. Sedangkan untuk hari panen, kulit-kulit buah tersebut sudah melunak, yang bisa digunakan sebagai pupuk organik. Terdapat juga bau khas fermentasi yang segar dan harum. Dan sebagian permukaan ekoenzim itu sudah ditutupi oleh jamur. Nah, selanjutnya hasil pengamatan akan dibacakan oleh Zainal. Kepada Zainal, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah hasil pengamatan yang saya lakukan, yaitu pada minggu pertama ekoenzim yang dibuat berbau sedikit berbau jeruk, asam, dan warnanya masih kecoklatan. Pada minggu kedua, gas dari ekoenzim tidak terlalu banyak dan baunya sudah seperti bau fermentasi. Di bagian atasnya terdapat banyak jamur berwarna putih.
pada minggu panen atau minggu yang hari ke-90, mana ada ekoenzim sudah berwarna kuning cerah dan bau fermentasinya sudah sangat menyengat, dan pada bagian atasnya sudah ditutupi oleh jamur berwarna putih. Pada pembahasan itu ekoenzim sangat kaya akan manfaat seperti menggantikan bahan kimia yang dapat di dalam cairan pembersih serbaguna, hand sanitizer, sabun deterjen, pengharum ruangan, serta dapat digunakan sebagai detoksifikasi racun pada tubuh. Dan juga obat luka bakar, mencegah sariawan, pembasmi hama, memberikan nutrisi pada tanah, mengurangi polusi udara yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon, hingga gudang manfaat lainnya. Jenis sampah organik yang dapat digunakan pada ekoenzim itu adalah sayur atau buah yang mentah. Proses fermentasi berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama menghasilkan alkohol, kemudian pada bulan kedua akan menghasilkan cuka, dan pada bulan ketiga menghasilkan enzim. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zainal. Selanjutnya hasil pengamatan dan pembahasan dari Febi. Kepada Febi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pada hari ke-7, minggu pertama ini, ekoenzim saya nampak bahwa limbah buah itu terlihat lebih pucat dan melunak. Di dasar wadah juga terdapat endapan dari ekoenzim disertai dengan aroma fermentasi yang sudah mulai tercium keluar. Kemudian pada hari ke-14, minggu kedua ini, dilakukan proses pelepasan gas hasil fermentasi, lalu terlihat bahwa limbah buah sudah semakin hancur dan lunak akibat aktivitas dari jamur di dalam ekoenzim yang juga menghasilkan aroma segar khas fermentasi. Selanjutnya, setelah 3 bulan lamanya difermentasi, saat ekoenzim dipanen menghasilkan aroma yang sangat harum dan segar, khas aroma fermentasi yang sangat menyengat, dan hadirnya jamur di seluruh permukaan ekoenzim. Setelah ekoenzim selesai dibuat, maka selanjutnya adalah melihat perkembangan yang terjadi pada ekoenzim. Pada hari ke-7 minggu pertama, saya menemukan bahwa aroma segar fermentasi perlahan mulai tercium keluar meskipun belum benar-benar tercium. Limbah buah juga mulai sedikit melunak dan terlihat berwarna lebih pucat dibandingkan pertama kali membuat ekoenzim. Pada minggu kedua, dilakukan pelepasan gas hasil fermentasi guna untuk menghindari terjadinya ledakan dari gas fermentasi ekoenzim yang terkurung di dalam wadah. Selanjutnya, setelah wadah dibuka, tercium sangat jelas aroma segar dan sedikit manis dari ekoenzim, yang mana hal ini diduga karena menggunakan limbah buah, dan juga terlihat bahwa limbah buah sebagian mulai hancur dan melunak akibat aktivitas fermentasi oleh mikroba. Kemudian, setelah dilakukan pengamatan selama 2 minggu berturut-turut, maka selanjutnya ekoenzim disimpan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari langsung, serta wadah harus ditutup dengan sangat rapat sehingga proses fermentasi dapat berjalan dengan baik selama 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan difermentasi, ekoenzim sudah siap dipanen. Proses pemanenan ekoenzim di hari ke-90 memperlihatkan bahwa limbah buah pada ekoenzim hampir semuanya sudah hancur dan disertai dengan aroma segar khas fermentasi yang sangat menyengat dari ekoenzim. Sebelum kita melakukan pengadukan, kita juga perlu memastikan ada tidaknya Pitera atau mama enzim, ME, yang merupakan bonus yang jarang hadir dalam ekoenzim. Pada ekoenzim milik saya, sayangnya tidak ada kehadiran Pitera atau MS, sehingga saya bisa langsung mengaduk ekoenzim agar bercampur seluruh komponen di dalamnya sebelum selanjutnya saya saring untuk memisahkan cairan ekoenzim dan ampasnya. Setelah disaring, ekoenzim dapat langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan disimpan dengan baik untuk digunakan di kemudian hari. Penggunaan ekoenzim setelah proses pemanenan adalah membuat larutan pupuk organik untuk tanaman. Ekoenzim memiliki banyak sekali kegunaannya dan tentunya masing-masing fungsi memiliki takaran yang berbeda pula. Nah, ekoenzim sebagai pupuk organik dapat dibuat dengan cara mencampurnya dengan air dengan perbandingan ekoenzim banding air 1:1000 dalam satuan mililiter. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah penyemprot tanaman untuk selanjutnya disemprotkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febi Rizka. Selanjutnya akan dibahas oleh Olive. Kepada Olive, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator.
moderator. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan ekoenzim saya. Pada hari ke-7, ekoenzim tidak ditemukan jamur berwarna hitam, tidak berbau got, dan tidak ada belatung. Pada ekoenzim terdapat banyak gelembung gas. Pada hari ke-14, terdapat sedikit jamur berwarna putih di permukaannya. Sisa buah dan sayur naik ke permukaan air dan ekoenzim mulai berbau harum segar. Pada hari ke-90, ekoenzim berbau harum segar dan terdapat jamur berwarna putih tipis pada permukaan ekoenzim. Selanjutnya itu pembahasan. Manusia juga ikut andil dalam menumbuhkan kesadaran bahwa sampah adalah alasan dari serangkaian kerusakan dan juga pencemaran lingkungan. Karena itu, pembuatan ekoenzim yang menggunakan sampah organik ini diharapkan dapat mengurangi pembuangan sampah dan dapat menjaga lingkungan. Selain dapat menjaga lingkungan, ekoenzim ini juga dikenal dengan beragam manfaatnya, antara lain sebagai pengganti deterjen, sabun, sampo, cairan pembersih lantai, dan juga sebagai pupuk organik. Produk ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang sangat fungsional, mudah digunakan dan juga mudah dibuat. Bahan yang digunakan juga mudah untuk didapatkan di sekitar kita, seperti air, gula merah, dan sampah organik. Sisa buah dan juga sayur yang saya pakai di sini adalah sayur sawi, labu hijau, wortel, jambu air, pepaya, dan semua bahan dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam air. Dan juga gula merah sesuai ketentuan. 1:3:10. Dan ekoenzim dibiarkan difermentasi selama 3 bulan pada wadah tertutup. Sekian yang dapat saya sampaikan ke moderator. Baik, selanjutnya hasil pengamatan dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Nela. Kepada Nela dipersilakan. Baik, selanjutnya ekoenzim dari saya. Pada hari ke-7, terlihat bahwa kulit buah berwarna pucat, tidak ditemukan jamur, dan ekoenzim sudah mengeluarkan aroma khas fermentasi. Kemudian pada hari ke-14 dilakukan proses pelepasan gas hasil fermentasi, terlihat bahwa kulit buah semakin melunak dan berwarna pucat. Masih belum ditemukan jamur dan ekoenzim sudah mengeluarkan aroma segar khas fermentasi. Kemudian pada hari ke-90 dilakukan proses panen ekoenzim, terlihat terdapat sedikit jamur, serta mengeluarkan aroma segar khas fermentasi. Selanjutnya pembahasan. Ekoenzim merupakan cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, sisa buah dan sayur, serta air. Proses pembuatan ekoenzim yaitu fermentasi yang berlangsung selama 90 hari. Metabolisme anaerobik atau fermentasi buah-buahan dan sayur secara alami menyebabkan tumbuhnya bakteri dan jamur yang menghasilkan enzim, asam-asam organik, dan etanol. Formula untuk membuat ekoenzim ini yaitu 1:3:10, di mana 1 adalah molasses dan boleh diganti dengan gula merah. 3 adalah buah atau sayur. Untuk mendapatkan aroma ekoenzim yang lebih harum, maka dari total jumlah buah dan sayur hanya 20% saja. Kemudian buah yang dipakai boleh buah apa saja. Pada pengamatan ini saya hanya menggunakan kulit buah jeruk dan kulit pisang. Semakin banyak ragam buah, maka kualitas ekoenzim semakin baik karena enzim yang terbentuk serta mikrobial yang berkembang lebih beragam. Kemudian yang 10 adalah air. Air yang digunakan yaitu air non-keran, karena air keran tidak bisa dipakai karena mengandung klorin yang menghambat perkembangan mikrobial.
Juga tidak disarankan memakai air hujan karena air hujan di kota umumnya mempunyai pH asam karena populasi. Dan disarankan memakai air sumur yang bersih, air sungai yang jernih, serta air mata air atau air pegunungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nela. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya penutup yang akan disampaikan oleh Isna. Kepada Isna dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan saya mengenai koenzim pada hari ke-7 terlihat kulit buah mulai layu, belum terdapat jamur, kulit buah mulai berwarna pucat. Lalu pada hari ke-14 dilakukan proses pelepasan atau pengeluaran gas hasil fermentasi. Pada minggu ini kulit buah semakin melunak, berwarna pucat. Pada kulit buah itu sedikit ditemukan jamur dan ekoenzim sudah mengeluarkan aroma segar dari fermentasi tersebut. Selanjutnya pada hari ke-90 dilakukan panen ekoenzim. Terlihat bahwa terdapat sedikit jamur serta mengeluarkan aroma segar khas fermentasi. Lalu selanjutnya ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, gula, bisa gula coklat, gula merah, atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Salah satu tujuan dari pembuatan ekoenzim adalah untuk mengurangi produksi sampah organik yang dibuang ke TPA, sehingga sekaligus mengurangi produksi gas rumah kaca seperti metana dan nitrous oxide. Oleh karenanya, buah dan sayur yang dipakai untuk membuat ekoenzim adalah limbah contoh dari kantin kampus, limbah penjual jus, limbah rumah tangga, ataupun buah sayur yang tidak lagi laku dijual di pasar. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat dilihat perubahan yang terjadi dari hari ke hari dalam larutan tersebut terjadi proses fermentasi dengan bantuan enzim yang akan menghasilkan ekoenzim dalam waktu 3 bulan. Dalam proses fermentasi diperoleh persamaan reaksi yaitu CO2 ditambah N2O ditambah O2 akan bereaksi menghasilkan O3 tambah NO3 tambah CO3. Dalam proses ini dihasilkan juga gas. Dan ketika dalam waktu 2 hari tutup botol tersebut tidak dibuka, maka akan terjadi ledakan dalam botol tersebut. Hal ini dikarenakan tekanan gas yang ada di dalam botol. Ini bertujuan agar gas hasil fermentasi dapat dibebaskan, karena jika tidak demikian, maka sistem akan mengalami expand atau tekanan keras yang dapat menghasilkan ledakan kecil maupun besar, tergantung lama akumulasi gas hasil fermentasi pada keadaan jenuh. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil praktikum ekoenzim kami, yaitu ekoenzim merupakan cairan pembersih yang multifungsi, diantaranya membersihkan lantai sebagai pengganti cairan pel, membersihkan toilet, membersihkan permukaan dapur. Proses pembuatan ekoenzim yaitu fermentasi yang berlangsung selama 90 hari. Metabolisme anaerobik atau fermentasi buah-buahan dan sayur secara alami menyebabkan tumbuhnya bakteri dan jamur yang menghasilkan enzim, asam-asam organik, dan etanol. Formula membuat ekoenzim yaitu 1:3:10, di mana 1 adalah molasses dan boleh diganti dengan gula merah. Dari hasil pengamatan dapat dilihat perubahan yang terjadi dari hari ke hari dalam larutan tersebut. Terjadi proses fermentasi dengan bantuan enzim yang akan menghasilkan ekoenzim dalam waktu 3 bulan. Kandungan dalam ekoenzim adalah asam asetat yang dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri. Sedangkan kandungan enzim itu sendiri adalah lipase, tripsin, amilase, dan mampu membunuh atau mencegah bakteri patogen.
Selain itu juga dihasilkan NO3 atau nitrat dan CO3 yang dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrien. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Isna. Baik, dengan berakhirnya PPT, maka diskusi hari ini juga telah selesai. Kami dari kelompok 2 jika ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.